Damn it, Morris, I said get up! Funny looking bag. Must have been made from a raincoat. Hai bioskoper semuanya, jumpa lagi di sini di Bioskop Jadul. Ikuti Bioskop Jadul ke penjara paling terkenal di dunia, Alcatraz. Kisah nyata 3 narapidana yang berhasil melarikan diri dari penjara itu diabadikan dalam film berjudul Escape from Alcatraz yang rilis pada 22 Juni 1979. Bintang utama Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Fred Ward, Jack Thibault, Larry Haken, dan disutradarai oleh Don Siegel. Baiklah, tak perlu berlama-lama, ikuti saja Bioskop Jadul ke Alcatraz. San Francisco, 18 Januari 1960. Hujan turun saat Frank Morris dikawal ke atas kapal menuju tempatnya akan menjadi rumah masa depannya. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba. Sebuah lampu sorot menerangi jalan saat Frank dibawa ke penjara Alcatraz, sebuah benteng di pulau yang terletak di Teluk San Francisco, California. Frank dan beberapa penjaga masuk kemudian menuju ke sebuah ruang. Seorang dokter masuk dan memerintahkan Frank untuk menanggalkan pakaian guna pemeriksaan. Frank kemudian terlihat berjalan menuju selnya melewati blok-blok sel narapidana lain. Setiba di selnya, penjaga menguncinya di situ, kemudian mengucapkan selamat datang di Alcatraz. Keesokan paginya, penjaga berpatroli di blok sel. Setelah memeriksa, pintu sel pun dibuka. Para tahanan berjalan ke ruang makan. Seorang pria bernama English menyarankan Frank untuk mengancingkan bajunya. Para tahanan masing-masing menerima sarapan, kemudian menuju ke meja dan duduk di sana. Demikian juga Frank. Frank mempertanyakan mengapa mereka tidak mendapat garpu, hanya sendok. Teman di depannya hanya menjawab apa dia melihat garpu. Frank melihat ke seberang meja lain. Seorang pria bernama Wolf menatapnya dan makan pastanya dengan cara yang tidak sopan. Frank kehilangan nafsu makan dan menawarkan pastanya kepada seorang lelaki tua bernama Litmus yang duduk di seberangnya. Lelaki tua itu mengambilnya. Sambil makan, dia pun memberi pasta itu kepada seekor tikus di atas lututnya. Frank melihat ke seberang. Wolf masih menatap sambil menyalakan korek api. Selesai makan, mereka digiring kembali ke sel. Ward wants to see you. File says Frank Lee Martin. Pintu Frank terbuka dan ia dibawa menghadap kepala penjara. Frank diberitahu jika seseorang tidak mematuhi hukum masyarakat maka dia dikirim ke penjara. Tetapi jika dia tidak mematuhi hukum penjara maka dia dikirim ke Alcatraz. Para tahanan dibatasi untuk 2 pengunjung per bulan. Ketika Frank ditanya siapa yang ia inginkan, Frank menjawab bahwa tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Kepala penjara itu tahu bahwa Frank pernah melarikan diri dari penjara, tetapi di Alcatraz tidak ada yang pernah melarikan diri dan tidak ada yang mau, katanya. Sementara Frank berlalu, sang sipir membuka penjepit dan membaca file Frank yang menyatakan bahwa ia memiliki IQ superior. Kembali ke selnya, Frank membolak-balik Alkitab dan menyisipkan sebuah gunting kuku yang tadinya diambil di ruang kepala penjara. Selanjutnya dia menuju ke tempat mandi. Di sana Litmus sedang memandikan tikusnya. Tak lama berselang, Wolf mendekat dan mandi di seberang Frank lalu mulai bertanya. Frank berkata bahwa ia dipindahkan dari Atlanta. Wolf mencoba untuk bersahabat, tapi Frank merespon dengan meninju perutnya dan menyumpal mulutnya dengan sebatang sabun. Selanjutnya Frank dikirim ke perpustakaan untuk bekerja bersama English. English menyuruhnya untuk membawa kereta buku ke sel-sel. English menjelaskan bahwa narapidana tidak diperbolehkan ke sini untuk membaca. Dia memberitahu Frank bahwa 10 tahun yang lalu dia diserang oleh 2 pria dengan pisau dan dia berhasil membunuh mereka. Mereka berkulit putih sehingga dia menerima hukuman 2 kali 99 tahun. Frank pergi dengan gerobak buku ke sel-sel.
mengantarkan buku-buku itu, kemudian terus menuju blok D. Namun penjaga mencegahnya pergi lebih jauh. Penjaga itu mengatakan bahwa sel-sel di sana tidak ada cahayanya dan menyuruhnya untuk membawa buku-buku itu ke tempat yang bisa dibaca. You scared of dying? What's the flower? That's something inside me. Di luar, seorang lelaki tua bernama Doc sedang melukis potret dirinya. Frank bertanya tentang bunga krisan di jaket dalam lukisan itu. Dia mengatakan bahwa itu mewakili sesuatu di dalam yang tidak dapat mereka penjarakan. Doc memperingatkan Frank bahwa karena dia menyakiti Wolf, Wolf sekarang terluka. Kemudian Frank berjalan beberapa langkah di mana semua pria kulit hitam duduk. Mereka mencoba menghentikannya, tapi English memberitahu mereka untuk membiarkan ia lewat. English menjelaskan bahwa semakin tinggi kamu menaiki tangga, maka semakin tinggi statusmu. Kau rajanya. Frank mencoba untuk berjalan pergi, tapi English bertanya apakah Frank tidak duduk bersamanya di tangga teratas karena takut atau karena membenci pria kulit hitam. Frank duduk dan bercanda bahwa ia membenci pria kulit hitam. Mereka mendiskusikan bahwa tidak ada yang pernah melarikan diri dari Alcatraz. English menjelaskan bahwa jeruji terdiri dari 6 jeruji yang lebih kecil di dalam tabung baja. Penjara itu terletak di atas batu padat sehingga tidak bisa digali. Pulau itu jaraknya lebih dari 1,5 mil dari kota dan airnya sangat dingin, membuat lengan mati rasa dalam hitungan menit sehingga tidak bisa berenang kembali ke daratan. Ada 12 hitungan absensi per hari. Kemudian bel berbunyi dan semua orang kembali ke sel mereka. It's a job. A carpentry shop. It's a paying job. Beberapa waktu kemudian Frank ditugaskan bekerja di bengkel tukang dengan bayaran 15 sen per jam. Litmus juga bekerja di sana. Litmus memberitahu Frank bahwa dia mencuri lem untuk dihirupnya agar membantunya melewati malam. Dia juga memberitahu bahwa ada rute pelarian melalui lubang ventilasi di atas sel sambil terus berjalan. Sementara Frank berhenti dan berbicara sebentar dengan Doc. Doc memperingatkan Frank bahwa Wolf datang ke arahnya mengacungkan pisau. Frank berputar dan duel pun terjadi. Seorang penjaga mencoba menghentikan, namun dia diserempet dengan pisau oleh Wolf. Penjaga di menara memberi tembakan peringatan untuk menghentikan mereka dan Wolf ditahan. Kemudian Wolf dikirim ke blok D dan dibiarkan membusuk dalam waktu yang lama. Frank juga dikirim ke sana meskipun Frank menolak karena ia hanya membela diri. Saat mereka dibawa masuk, Wolf sempat mengancam Frank sebelum mereka berdua terkunci di sel gelap itu. Warden don't like inmates fighting. Matahari terbit dan ke dalam selnya Frank disemprot air oleh seorang penjaga yang memperingatkan bahwa kepala penjara tidak suka mereka berkelahi. Waktu berlalu dan Frank akhirnya kembali ke selnya. Dia didatangi si tikus membawa catatan dari Litmus yang menyambut kembalinya. Seorang yang baru tiba bernama Charlie ada di sebelah sel Frank. Charlie memperkenalkan dirinya dan mereka pergi bersama ke lapangan. Mereka bertemu Litmus yang bercanda dengan Charlie bahwa dia adalah Al Capone. Doc tiba dan mengungkapkan bahwa dia hampir menyelesaikan lukisan kepala penjara. Kepala penjara sedang memeriksa sel, kemudian gunting kukunya terjatuh masuk ke dalam sel Doc. Dia masuk untuk mengambil dan melihat lukisan itu. Dia memperhatikan potret dirinya dan tidak senang. Kemudian dia memberitahu wakil kepala penjara untuk membersihkan lukisan-lukisan itu. Penjaga pun membersihkan lukisan-lukisan dan alatnya. Doc bingung karena sesungguhnya hanya melukis hidupnya. Seorang penjaga sedang melakukan latihan target saat para tahanan dibawa ke bengkel. Frank memberitahu penjaga bahwa Doc kesal dan meminta penjaga untuk mengawasinya. Penjaga itu tidak peduli. Doc yang tertekan meminta kapak untuk membuat meja baru. Dengan kapak itu Doc memotong beberapa jari tangan kirinya. Kembali ke sel, Frank memperhatikan seekor kecoa keluar melalui ventilasi di bawah wastafel. Frank membungkuk untuk memeriksa. English tiba dengan gerobak buku dan mengatakan kepadanya bahwa Doc memotong jarinya karena kepala penjara mencabut hak melukisnya. Morris? You're absolutely right, sir. Oh, you mean Doc. Saat makan malam, Frank menyiratkan ke kepala penjara bahwa dia bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada Doc. Kemudian Frank duduk dengan beberapa pendatang baru, John dan Clarence, yang merupakan teman Frank terhukum dari penjara lain. Di selnya, Frank mulai mencungkil beton di sekitar ventilasi menggunakan gunting kuku.
Dia berhenti saat mendengar penjaga mendekat dan menyembunyikan alatnya itu di Alkitab. Always wanted to see San Francisco. Never thought it'd be like this. When's your birthday? I don't know. Keesokan harinya Charlie dan Frank duduk di tangga bawah. Charlie menyatakan bahwa dia berulang tahun hari ini. Dia dikirim ke Alcatraz karena mencuri mobil penjaga penjara. Kemudian Charlie dan English dipanggil ke dalam untuk menemui pengunjung. English dikunjungi oleh putrinya, Charlie oleh istrinya. Istri Charlie menyampaikan bahwa ibunya sekarat dan hanya memiliki beberapa bulan untuk hidup. Frank, you ever try to get out of here? I want in. Kembali ke sel, Charlie memberitahu Frank bahwa jika Frank mencoba melarikan diri, dia ingin bergabung. Must be Wednesday. Why? I may have found a way out of here. Saat makan malam, Frank mengungkapkan bahwa ia mungkin telah menemukan jalan keluar. Frank mengatakan bahwa tembok itu mulai rapuh seiring bertambahnya usia. Mereka harus bisa keluar dari blok sel menuju ke atap. Jika mereka melakukannya di malam hari, mereka akan memiliki lebih banyak waktu. Clarence bisa mendapatkan rambut dari barbershop sehingga mereka dapat membuat beberapa kepala palsu untuk ditaruh di tempat tidur. John bekerja di pembuatan pakaian, dapat mengambil beberapa jas hujan dan perekat untuk dibuat rakit. Dan Charlie dapat membantu Frank mengawasi penjaga saat ia menggali. Mereka akan pergi ke Pulau Angel dekat San Francisco. Start whistling, huh? Kembali ke sel, Frank menggali sementara Charlie terus berjaga-jaga. Frank merasakan bahwa itu adalah pekerjaan yang sulit karena gunting tidak memiliki pegangan. Di ruang makan, Frank mencuri sendok dengan bantuan John yang mengalihkan perhatian penjaga. Did you have a visitor? My daughter. It ain't easy, but I could show you. Di selnya, Frank meminta English yang sedang mendorong kereta buku untuk menjelaskan cara mengelas 2 potong logam di dalam sel. Kemudian meminta Litmus untuk memberinya uang logam. Menggunakan beberapa peralatan dasar, dia berhasil menempelkan pisau dari gunting ke gagang sendok. Dan ini membuat pekerjaan lebih mudah. Tiba-tiba seorang penjaga mendekat, tapi Frank berhasil menyembunyikan pekerjaannya. Setelah penjaga pergi, dia melanjutkan lagi. Frank mencuri jepitan dari bengkel untuk membantunya mendorong ventilasi. Itu berhasil dan dia mencoba memasukkan kepalanya untuk uji coba. Charlie dan yang lainnya pun menyelesaikan pekerjaan yang sama dari sel masing-masing. Mereka menggunakan koran untuk membuat boneka kertas dan untuk menutup ventilasi yang terbuka. Charlie memesan persediaan cat yang mereka gunakan untuk mengecat kepala boneka. Suatu malam, Frank melanjutkan uji coba dan penjaga tertipu oleh kepala boneka di tempat tidurnya. Frank menemukan bahwa di atas sana ada yang tidak bisa dia jangkau, jadi lain kali dia mengajak John untuk mendorongnya. Hari berikutnya, Frank mengajak John ke atas membawa jas hujan dan mulai menyiapkan perangkat pelampung. Sementara itu, dengan bantuan John, Frank menyelidiki batang besi dan kap yang menghalangi jalan keluar ke atap. Mereka rupanya perlu mendapatkan bor dan senter karena di situ ternyata ada stop kontak. Hari berikutnya di ruang musik, Frank melihat kipas angin, kemudian meminta Litmus untuk mendapatkan mata bor dan kabel sambungan dari bengkel. Kompensasinya dia memberikan makanan penutupnya ke Litmus. Frank menyembunyikan kipas dalam kotak akordeonnya dan membawanya ke sel. Dengan peralatan itu dia berhasil membuat bor dari kipas untuk membantunya. Mereka pun melanjutkan kerja mereka menerobos ke atap penjara. Dengan terowongan yang terbuka dan rakit yang hampir siap, Frank menjadwalkan pelarian mereka pada Selasa malam 11 Juni 1962. Ketika makan, Frank meletakkan bunga krisan di atas meja untuk menghormati Doc. Kepala penjara melihatnya kemudian datang menghancurkannya dan mengingatkan Frank tentang peraturan. Litmus sangat marah, tetapi ketika dia akan menyerang kepala penjara, dia mendapat serangan jantung dan akibatnya fatal. Got those books that may help you. Thanks. Kembali ke sel, English memberikan beberapa buku yang diminta Frank dan mereka berjabat tangan. Frank mengucapkan selamat tinggal dan English mengatakan selamat jalan. Selanjutnya sel Frank diperiksa, tetapi kepala penjara tidak menemukan apa-apa. Kemudian dia memutuskan bahwa Frank akan dipindahkan ke sel lain pada Selasa pagi.
Pada hari Senin, Wolf dilepaskan dari Blok D setelah 6 bulan terkurung di sana. Dia mengancam Frank di ruang makan. Di situ Frank memutuskan bahwa mereka semua harus melarikan diri malam ini. Siang itu, Wolf mencoba mendekati Frank, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, English mengintervensi dan membawa Wolf ke tangga untuk berbicara. Malam itu, ketika lampu padam, mereka pun mulai melarikan diri. Charlie mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan mereka nanti. Mereka masuk melalui jeruji dan melepaskan penutupnya. Penjaga memeriksa dengan lampu sorot, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Ketiga pria itu naik ke atap. Mereka membawa rakit penyelamat yang telah mereka buat. Yang lain mengenakan jaket pelampung, kemudian memanjat dinding dan memanjat pagar. Sementara itu, Charlie mengikuti mereka tetapi terlambat karena tidak dapat melompat mencapai jeruji. Mereka berhasil mencapai pantai dan mulai menggelembungkan rakit. Charlie menyadari bahwa kesempatannya telah lewat sementara teman-temannya mulai berenang meninggalkan pantai. Get up, Morris. It's moving day. Keesokan paginya, penjaga mencoba untuk membangunkan Frank, mengatakan bahwa hari ini waktunya untuk pindah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Frank tidak di sana, kemudian membunyikan alarm. English menonton sambil menyeringai. Helikopter dikerahkan untuk mencari Frank dan teman-temannya itu. Kepala penjara tiba di Pulau Angel dengan heli, keluar dan berbicara dengan seorang polisi. Dia curiga bahwa mereka mungkin tenggelam sebelum mencapai daratan. Dia menemukan bunga krisan di pantai itu. Seseorang datang dan menyampaikan bahwa dia telah dipanggil ke Washington. Pria itu mengatakan bahwa tadi malam ombak tidak terlalu besar dan kabut tipis. Dengan waktu 9,5 jam, mungkin mereka berhasil. Tetapi kepala penjara itu bersikeras bahwa mereka pasti tenggelam. Dilemparnya bunga itu ke laut. Pencarian secara masif dilakukan untuk menangkap Frank Morris, John, dan Clarence Anglin. Semua penegak hukum yakin mereka akan menemukan jasad para buronan itu, namun mereka tak pernah ditemukan. 1 tahun kemudian, Alcatraz ditutup dan film pun berakhir. Kematian mungkin selalu lebih membebaskan daripada kehidupan itu sendiri, sehingga ketakutan akan ditemukan atau ditembak mati tidak menghentikan perjuangan mereka untuk bebas. Dan itulah harapan manusia. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir dan jangan lupa like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan film jadul lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bye.